Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok 9, tugas visualisasi sumber daya genetik akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul Keanekaragaman dan Potensi Sumber Daya Genetik Mikroba di Bidang Pengobatan. Kelompok kami beranggotakan Abdullah Zidan Hakoni, Alvin Afriliandri, Eskiel Angkasa Putra, Dewi Ismayanti, Siska Aulia Putri Azhara, Feralita Korin Panjaitan, dan Mahatma Narendra Riti. Yuk kita beralih ke penjelasannya. Sumber daya genetik atau plasma nutfah sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, jasad renik atau lainnya yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat atau hereditas. Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak, sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya seperti semen, telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa. Plasma nutfah merupakan sumber daya genetik yang diperlukan, salah satunya untuk mengembangkan varietas atau kultivar baru. Tingginya keragaman plasma nutfah yang kita miliki membuka peluang bagi upaya mencari, menemukan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi genetik yang belum tergali. Selain sumber daya genetik tumbuhan dan hewan yang telah dipaparkan, sumber daya genetik juga dapat berasal dari bahan genetik mikroba. Sumber daya genetik mikroba merupakan hasil kandungan kimia yang bernilai, enzim, atau gen yang potensial yang terkandung dalam mikroba seperti bakteri, archaea, virus, protozoa, kapang, dan ragi. Berdasarkan genetiknya, mikroba dikelompokkan menjadi mikroba wild type atau garu liar dan mikroba transgenik. Mikroba wild type atau garu liar merupakan mikroba hasil isolasi dari alam dengan teknik mikrobiologi yang ada dan bukan mikroba hasil modifikasi genetika. Sedangkan mikroba transgenik atau hasil rekayasa genetika merupakan mikroba yang telah direkayasa dengan adanya tambahan informasi genetik dari luar dan memiliki kapabilitas mewariskan sifat genetik yang telah berubah itu secara stabil pada keturunannya melalui proses rekayasa genetika. Sumber daya genetik mikroba sangat vital karena berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini lebih penting lagi jika dihubungkan dengan perkembangan bioteknologi, karena mikroba melalui rekombinasi DNA, fusi sel, dan teknik bioproses terbukti memegang posisi besar dalam dunia industri, pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Mikroba tidak hanya digunakan dalam proses konvensional seperti brewing dan baking, fermentasi tradisional seperti tempe, kecap, oncom, atau tauco, produksi asam organik seperti asam cuka dan asam laktat, asam amino seperti glutamat, dan produksi obat-obatan seperti antibiotik dan vaksin. Tetapi juga dipergunakan sebagai sumber genetik untuk berbagai kebutuhan, khususnya dalam merakit jasad hidup transgenik. Untuk itu, potensi sumber daya genetik mikroba harus terus digali sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan penduduk di dunia. Mikroba seperti bakteri dan jamur menghasilkan antibiotik, sehingga memiliki manfaat sebagai obat. Antibiotik adalah metabolit yang dihasilkan oleh suatu organisme yang dalam jumlah amat kecil dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dan aktivitas metabolisme suatu patogen, misalnya kebanyakan bakteri, tanpa mempengaruhi metabolisme inangnya. Mikroba penghasil antibiotik umumnya adalah bakteri dan jamur seperti Micromonospora, Streptomyces, Actinomyces, dan Bacillus, di mana paling banyak ditemukan dari golongan Actinomyces. Antibiotik dapat digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi dan dapat diklasifikasikan menjadi antibakteri, anti jamur, anti amoeba, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dipaparkan beberapa contoh antibiotik yang sudah umum di pasaran. 1. Penisilin. Penisilin merupakan kelompok antibiotik yang ditandai oleh adanya cincin beta-laktam. Penisilin diproduksi oleh beberapa jenis jamur seperti jamur Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, serta beberapa jenis jamur yang tergolong di dalam genus Streptomyces. Antibiotik ini efektif melawan bakteri gram positif maupun negatif seperti bakteri pneumonia, Clostridium, Salmonella, E. coli, dan lain-lain. 2. Streptomycin. Streptomycin diperoleh dari bakteri berfilamen.
yaitu Streptomyces griseus dari kelompok Actinomycetes. Streptomycin merupakan antibiotik golongan aminoglikosida yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein. Streptomycin memiliki peran yang sangat penting dalam pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Salmonella typhi. Antibiotik ini menyembuhkan infeksi saluran kemih, TBC, meningitis, dan pneumonia. 3. Auromycin yang diperoleh dari Actinomycetes, yaitu Streptomyces aureofaciens. Antibiotik ini digunakan sebagai obat untuk osteomielitis, batu kerjan, dan infeksi mata. 4. Chloromycetin diperoleh dari Actinomycetes, yaitu Streptomyces venezuela. Antibiotik ini membunuh hasil bentuk bakteri dan menyembuhkan demam tifoid. Yang kelima, basitrasin. Kelompok mikroba lain seperti bakteri yang diketahui menghasilkan banyak antibiotik seperti basitrasin merupakan antibiotik yang diperoleh dari Bacillus licheniformis dan digunakan untuk mengobati sifilis. Salah satu contoh penelitian dalam rangka pemanfaatan sumber daya genetik mikroba di Indonesia untuk pengobatan adalah pemanfaatan kapang endofit yang diisolasi dari tanaman marga kurkuma dan zigiber yang dilakukan oleh Dion R. dan kawan-kawan pada tahun 2021. Jamur endofit yang tumbuh di tanaman obat dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang menyamai atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman induknya. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh jamur endofit yang diisolasi dari kedua marga tanaman tersebut dapat menghambat bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus agalactiae, serta gram negatif seperti Escherichia coli dan Shigella dysentery. Apabila hasil eksplorasi senyawa tersebut digali lebih lanjut, maka berpotensi menghasilkan produk-produk obat baru yang bermanfaat dalam bidang kesehatan di Indonesia. Demikianlah penyampaian kami mengenai sumber daya genetik mikroba sebagai bahan obat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.